assalamualaikum. Selamat malam kakak semuanya. Saya minta maaf semalam saya tidak up ceritanya ya. Karena memang mulai dari kemarin, hari ini dan besok saya itu sibuk sekali. Tapi hari ini saya luangkan waktu saya untuk meneruskan cerita ini. Karena kalau hari ini saya tidak up ceritanya berarti 3 hari ya saya liburkan. Nanti buat kecewa buat kakak semuanya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang telah mensupport saya. Kesehatan, kebahagiaan, rizki yang lancar, kesuksesan selalu menyertai kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, ceritanya saya lanjutkan lagi di cerita sebelumnya. Rain dan Pangeran Jazz pergi ke kota berlibur, tetapi keduanya tidak bersama-sama ya, mereka berdua berpisah. Oke, kita langsung saja di ceritanya. Selamat mendengarkan. Benjamin terus berlari mencari-cari keberadaan Rain yang tiba-tiba menghilang. Ben tiba-tiba membenci suara musik yang ada di dalam kegelapan tempatnya berada saat ini. Perhatian Ben terus teruju ke setiap gadis yang mengenakan gaun sewarna dengan milik Rain. "Siapa namamu?" tanya pria bertudung merah. Rain berbalik dengan kaku dan berusaha tersenyum untuk melunakkan suasana tegang yang dia rasakan. Apapun tujuan pria di depannya dengan mengurung Rain di dalam gudang, itu pasti bukan hal yang bagus. Cahaya redup di gudang jatuh melalui jendela tinggi berjeruji yang tercoreng debu. Ada banyak sekali sampah seperti tumpukan kabel listrik, bekas-bekas lampu disko yang kacanya sudah rusak, dan sejumlah kaleng cat yang sudah tidak terpakai. Semuanya berdebu dan apek. Rain, jawab gadis itu ragu-ragu. Nama yang bagus. Pemuda bertudung merah itu mendekati Rain. Dia melangkah dengan hati-hati di antara kabel-kabel yang menjulur untuk berjaga-jaga kalau ada yang masih hidup. Di dalam redup cahaya, Rain tampak setengah waspada. Dia terbungkus gaun Princess Jasmine bagaikan bidadari dengan jaket yang bahkan belum sempat dia lepas. Pasti sangat menyenangkan untuk menjatuhkannya, buman pemuda bertudung merah sambil menyeringai seram. Aku belum pernah melihatmu sebelum ini. Kau bertanya, apakah aku sering datang ke sini? Rain tampak seperti orang bodoh. Dia berusaha mengulur waktu dengan mengajak pemuda itu berbicara tanpa arah yang menanggapi percakapannya sebisa mungkin. Tiba-tiba saja Rain merasa kedinginan. Rain merogohkan tangan ke dalam kantung jaket itu dan merasakan botol semprotan merica di sana. Rain sangat gembira tapi berusaha tampak biasa saja. Pemuda bertudung merah yang berusaha memangkas jarak di antara mereka tiba-tiba terhenti. Cahaya redup dari luar membanjiri wajah Rain sampai ke leher. Tepat di atas tulang selangkah gaun Rain yang terbuka, pemuda bertudung merah melihat ada sebuah kalung menggantung di leher Rain. Pemuda itu menggeleng, dia memastikan penglihatannya. Itu bukan sebuah kalung, melainkan sebuah pola yang ditinta ke kulit Rain. Pola itu membentuk matrik garis-garis yang membelit di sekitar leher Rain. Pemuda bertudung merah itu membeku. Kau. Dia tak sempat menyelesaikan kalimatnya dan bergerak secepat kilat mengambil semprotan merica dari kantong jaket dan menyemprotkannya ke sepasang mata pemuda bertudung merah. Pemuda itu menjerit histeris sambil memegangi wajahnya yang terasa sangat perih dan terbakar. Pemuda itu sempoyongan dengan sepasang mata membuta. Saat pemuda itu menjerit kesakitan dan mencoba mengejar Rain yang akan kabur, tiba-tiba Rain menunduk dan menarik salah satu kabel yang ada di ujung kakinya.
Tarikan pada kabel itu membuat sang pemuda terbelit dan dia jatuh tersungkur dengan suara debum yang menyakitkan. Dengan kepala pening, pemuda itu berpikir bahwa seharusnya dia sudah tahu tidak ada gadis manusia yang bisa melihatnya saat ini. Seharusnya, tetapi gadis di depannya ini bisa melihat bahkan mengikutinya sampai sejauh ini. Ren menarik kabel yang membelit-belit di lantai hingga menjegal si pemuda bertudung merah. Setelah itu, dia berlari menuju ke pintu gudang dan mencoba menyentak gagangnya hingga terbuka. Tapi usaha itu sia-sia, seolah-olah gudang terkunci dari luar. Keringat sudah memenuhi tengkuk hingga punggung Ren. Dia merasa kegerahan di musim yang sedingin itu. Ren terus menggerak-gerakkan gagang pintu gudang dan menggedor-gedor dengan tendangan sekuat tenaga. Dia berharap seseorang bisa mendengar suaranya dari luar. Tawa renyah terdengar di belakang Ren. Tubuh pemuda bertudung merah itu berdiri tegak tanpa kesulitan. Lalu dia menggerakkan tangan hingga sejumlah kabel terulur tanpa dia sentuh. Dia kendalikan kabel-kabel itu, lalu dia lemparkan ke arah Ren. Ren menghindar dan gulungan kabel menabrak pintu gudang hingga berdebum. Dia bisa selamat kali ini. Tubuh pemuda bertudung merah tiba-tiba membesar dan membuat bajunya terkoyak. Otot-otot dan tulang belulang seakan tumbuh di sekujur tubuhnya. Sebuah punuk serupa belitan tulang belulang berwarna coklat kehitaman muncul di punggungnya. Pemuda itu tidak bisa lagi berdiri tegak. Wajahnya masih sama, tapi tubuhnya menjadi besar, membungkuk, dan cakar-cakar muncul dari ujung kuku-kukunya. Dia serupa serigala yang tidak sempurna. Dia berlari menerjang Ren dan mencengkeram pergelangan tangannya dengan sangat kuat. Saat Ren meronta-ronta, pemuda itu menarik tubuh Ren dan melemparkannya hingga membentur dinding gudang. Ren merintih kesakitan, tubuhnya seperti karung gandum yang dilemparkan dan serasa tulang belulangnya telah diremukkan. Pelipis Ren juga sempat membentur tiang besi penyangga atap. Ren bisa merasakan darah mengalir deras di balik rambutnya yang lebat. Darah itu meleleh dan terasa licin. "Ayolah," ujar pemuda bertudung merah itu sambil mengangkat tangannya. Baju pemuda itu sudah koyak di bagian lengan dan dada. Dia lepas dan membuang sisa pakaiannya. Kini dia bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana jeans. Tubuhnya benar-benar berotot dan ditumbuhi bulu yang jarang-jarang. Wajahnya masih si pemuda yang sama tapi terlihat lebih pucat. Sepasang taring juga tumbuh dan keluar dari bibirnya. Ren tidak tahu jenis makhluk apa pemuda di hadapannya. Yang jelas, dia bukanlah Jess Dauntis, seperti anggapanku sejak awal. Di lengan kanan pemuda itu ditumbuhi bulu lebat. Di antara jalinan bulu terlihat goresan-goresan rune yang telah ditintakan mulai dari telapak punggung tangan dan pergelangan sampai ke bawah siku. "Kau pasti tahu siapa aku," ujar pemuda itu sambil mengancam ke arah Ren. Ren menggeleng. "Aku pernah melihat rune yang hampir serupa di tubuh Jess. Tapi mereka sungguh terlihat sebagai dia makhluk yang sangat berbeda." Ren menelan ludah karena gugup. "Apa yang kau inginkan dariku?" "Memakanmu." Suara monster itu menggema di telinga Ren. Tubuh Ren serasa sangat sakit luar biasa setelah dilemparkan ke tembok. Bahkan untuk bergerak dari sudut dinding gudang itu pun dia tak mampu. Seseorang mendorong pintu gudang sampai terbuka lalu masuk ke dalamnya. Sosok itu tertutup oleh kegelapan. Ren tak bisa memastikan siapa dia untuk sesaat. Ren mengira sosok yang hadir itu adalah Benjamin. "Dia menemukanku," pikir Ren. "Dia selalu bisa menemukanku."
Di antara kesakitannya, Rin bahkan masih bisa mendengar suara samar di jalanan luar. Klakson mobil dan cecit rem ruangan gudang itu berbau cat lama dan ada lapisan debu tebal yang menutupi lantai. Bekas jejak sepatu mereka tercetak jelas di sana. Jantung Ren berdentam-dentam, dia berusaha meringkuk dan bersembunyi di balik pilar sambil menyeret tubuhnya yang kesakitan luar biasa. Dia mengintip dengan tajam dari balik pilar saat monster itu sibuk dengan si pendatang baru. Jadi, kata si monster, kau belum memberitahuku kalau ada makhluk sejenismu lagi di sini. Sejenisku? Ren bertanya-tanya. Maksudmu manusia? Iya, ruangan klub ini memang dipenuhi dengan banyak manusia, pikir Ren. Jadi, dia sedang berbicara tentang apa? Ren Orwell, ujar sosok yang berdiri di ambang pintu gudang. Apa kau akan terus meringkuk dan bersembunyi di balik pilar itu? Kau sangat memalukan. Jess, Ren hampir memaki kegirangan ketika menyadari sosok yang baru datang itu adalah Jess Dauntis. Jess melihat ke tempat Ren sekilas, mendadak kemarahan membara di mata Jess yang semula dingin. Demi malaikat, setiap kali kami memberi kalian kesempatan untuk hidup dan menjauh, kalian selalu saja membuat ulah. Gerutu Jess pada sang monster. Jess menarik kedua tangannya dari saku celana, dari seluruh jarinya mengulur kuku-kuku panjang hitam dan tajam. Ujung-ujung kukunya sangat runcing dan tajam bagaikan mata belati. Kusarankan, sebaiknya kau tak melihat ini, Ren. Jess tak sempat menyelesaikan kalimatnya. Pada saat itu, monster berbulu melolong dengan suara yang memegihkan telinga. Dia melompat dan menerjang ke arah Jess sambil mengoyak dadanya dengan cakar-cakar yang tak kalah panjang. Mereka berdua berguling di permukaan lantai gudang yang berdebu tebal. Si monster menerkam Jess dengan cakar yang berkilauan seperti berlapis logam. Ren beringsut mundur, dia hendak lari sambil merayap di permukaan lantai. Tapi kakinya terjerat kabel sehingga terjatuh dan nafasnya tersembut keluar. Ren bisa melihat monster menduduki dada Jess. Darah mengucur dari ujung cakarnya yang seperti pisau cukur. Ren mencoba menyelamatkan Jess dengan meraih apa saja yang bisa dia gunakan sebagai senjata. Semprotan merica sudah hilang, di sana hanya ada kabel-kabel yang saling membelit. Ren pun meraih salah satu kabel itu dan mencoba menjerat leher si monster dari belakang. Tepat bersamaan dengan jeratan tali dari Ren, si monster menyerang Jess dengan cakarnya. Jess mengangkat tangan untuk melindungi diri. Cakar sang monster pun membabat lengan kiri Jess. Darahnya memercik. Saat itu Ren menjerat leher si monster hingga mereka hampir terjengkang ke belakang, sehingga koyakan pada lengan Jess tidak terlalu dalam. Si monster sangat marah dan menarik balik kabel yang dililitkan Ren ke lehernya. Ren sampai ikut terseret. Si monster membalas Ren dan melolong dengan suara yang tinggi. Secepat kilatan petir, Jess berguling dan menyerang si monster dari belakang. Saat ini Ren tengah dicekik oleh sang monster. Di depan mata Ren, tiba-tiba dada sang monster terkoyak dari belakang dan menyembul 5 buah cakar tajam Jess dari sana. Cairan hitam yang serupa darah meledak di sekitar dada si monster yang berlubang. Iblis itu jatuh melengkung ke lantai, berdeguk-deguk dan berputar-putar. Tangan sang monster mengendur dan Ren terjatuh. Dengan wajah kesakitan, Jess berdiri di belakang sang monster. Kemeja putihnya terlihat menggelap karena darah pekat. Wajah Jess yang separuh ditumbuhi sulur-sulur hitam terlihat berkilau keperakan sesaat.
Semakin lama sulur itu bertambah guratannya sampai ke leher Jess yang sebelumnya tidak ada sulur di sana. Mata sang monster berkilat-kilat dan membara memelototi Jess. Dia berdesis, "Tunggulah, tak lama lagi mereka akan menghabisi kalian semua." Jess menggeram. Mata monster itu menjuling, tubuhnya mulai menyentak dan mengejang sambil mengisut, melipat mengecil dan terus mengecil sampai lenyap tak berbekas. Dia menguap seperti kabut. Rin berjuang untuk berdiri, ditendangnya kabel listrik yang membelit kaki. Jess menarik tangan Rin dari sisi gelap gudang. Jess menyentak lengan Rin hingga mereka saling berhadapan. "Kau mau kabur setelah aku menolongmu?" desih Jess sambil menahan lengan yang terluka dan terus berdarah-darah. Suara-suara tapak kaki terdengar mendekat ke gudang. Rin berbalik sambil menyeret tangan Jess yang sehat meninggalkan gudang. "Kita harus pergi dari sini. Kalau tak ingin kekacauan terjadi, kau harus menjelaskan padaku apa yang baru saja terjadi dan bagaimana kau tiba-tiba bisa muncul di sini." "Lepaskan dia," teriak Ben dari belakang. Jess dan Rin yang bersiap pergi jadi berdiri kaku, hanya punggung mereka yang bisa dilihat oleh Ben di kejauhan. "Lepaskan dia!" Benjamin berteriak ke arah Rin yang tengah digenggam tangannya oleh Jess. Mereka hampir berlari meninggalkan gudang jika Rin tak berhenti dan menahan Jess. Tepat saat itu seseorang menyapa dan menegur Ben. Ben mengalihkan pandangannya dari Rin dan membalas sapaan temannya. Perlahan Rin berbalik kepada Benjamin yang berdiri beberapa meter di belakangnya. Rin terlihat sangat gugup, dia melepas tangan Jess. Ketika Rin menoleh ke samping, tempat itu sudah kosong. Jess sudah tak ada di sana dan entah kemana pria itu pergi. Kepergian Jess sangat cepat, bahkan terlalu cepat untuk Rin sadari. Benjamin berjalan mendekati Rin. Rin mengalihkan matanya dari Benjamin dan menoleh ke sekitar untuk mencari keberadaan Jess. Ekspresi Benjamin berubah dari khawatir menjadi kebingungan. "Siapa orang tadi? Apa dia mengganggumu? Kau mengenalnya? Aku lihat kau ditarik paksa." Rin panik. "Kau melihat dia pergi? Pria itu..." Ben mengerutkan kening. "Entahlah, aku hanya melihat seseorang menarik-narik tanganmu dari kejauhan. Apa pria itu kabur? Jadi benar dia menyakitimu. Biar ku kejar dia." "Tidak," sergah Rin. "Aku baik-baik saja, Ben." "Kau yakin?" Rin dan Benjamin berdiri di pinggir jalan untuk menunggu taksi yang lewat. Mereka berada di luar klub. Jalanan di depan mereka menjadi hitam akibat hujan yang baru saja reda. Sisa-sisa hujan menimbulkan genangan di beberapa bagian. "Kau baik-baik saja?" Pertanyaan yang sama selama beberapa kali terus Ben ajukan pada Rin. Gadis itu masih terus melamun sambil memperhatikan jalanan yang lengang. Sebuah taksi mendekat, hanya mendesing dan melewati mereka. Taksi itu bahkan tak berhenti meski Rin mencoba mengayunkan tangannya. Sebaliknya taksi itu malah menciptakan air kotor ke arah mereka. Rin sibuk memikirkan Jess yang bermata mirip monster di dalam gudang tadi. Tatapannya sama persis seperti monster di atap menara lonceng. Rin melirik pergelangan tangannya yang masih terasa panas bekas genggaman tangan Jess. Tiba-tiba Rin berbalik dan menatap Ben yang masih berdiri dengan kebingungan di sampingnya. "Maaf, aku mengacaukan acara akhir pekanmu. Tak seharusnya aku ikut ke klub jika akhirnya akan seperti ini." "Tidak, Rin. Aku yang salah. Aku memaksamu ikut." "Aku hanya merasa sedikit kelelahan. Jika kau tak keberatan, bisakah kau izinkan aku kembali sendirian?"
Bagaimana bisa aku membiarkanmu kembali sendirian? Aku melihat kau sedang tidak baik-baik saja saat ini. Biar aku hantarkan kau pulang sampai ke apartemen. Ren menggeleng. Tidak, Ben. Malam ini sepertinya aku tidak akan kembali ke apartemenmu. Pikiranku sangat kacau dan perasaanku sangat resah. Aku terus mengkhawatirkan ayahku. Mungkin sebaiknya malam ini aku mengunjunginya. Kau tidak keberatan? Iya, tentu saja. Aku akan menemanimu ke sana. Ren menggeleng lagi. Sebaiknya aku pergi sendiri. Sudah lama aku tak mengunjunginya di rumah sakit. Aku ingin waktu berdua lebih banyak dengannya. Aku harap kau mengerti. Ben mendesah. Dia mengedikan bahu dan mencegah taksi kedua yang lewat. Akhirnya taksi pun berhenti. Ben membukakan pintu belakang untuk Ren. Ben masih berdiri di pinggir jalan. Dia ingin memastikan gadis itu masuk dan melaju dengan aman. Dia menutup pintu dan taksi itu melaju ke dalam kegelapan malam. Hubungi aku jika kau sudah merasa lebih baik, teriak Ben. Ren hanya melambaikan tangannya dari jendela taksi yang sedikit terbuka. Gadis itu sangat resah duduk di bangku belakang taksi sendirian. Berulang kali Rin memeriksa ponselnya dan mencari apa saja yang menandakan bahwa Jess telah menghubunginya. Sayangnya tidak ada satupun panggilan terjawab ataupun pesan dari Jess. Aku bahkan tak memiliki nomor ponselnya yang bisa aku hubungi. Kemana aku harus mencari Jess sekarang? Dia pergi dalam keadaan terluka.